Transfer praktik HR di MNC. Bab ini membahas difusi praktik HR di seluruh perusahaan multinasional atau MNC. Bab ini melanjutkan tema tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh perbedaan sistem bisnis nasional untuk MNC. Mirip dengan bab 4, kita akan melihat bagaimana MNC mengadopsi berbagai bentuk organisasi untuk mengatasi tantangan ini, dengan penekanan pada struktur transnasional yang mendorong difusi praktik. Selanjutnya ada sistem bisnis nasional. Perbedaan dalam sistem bisnis nasional memainkan peran penting dalam memungkinkan dan membatasi transfer praktik HR. Keragaman ini menciptakan peluang untuk difusi karena MNC mencari praktik terbaik lintas batas negara. Namun, perbedaan yang sama ini juga dapat mengharuskan adaptasi praktik agar sesuai dengan konteks lokal. Difusi dalam MNC bahkan dapat memengaruhi dan mengubah sistem bisnis nasional itu sendiri. Selanjutnya ada peran sistem bisnis nasional. Sistem bisnis nasional suatu negara berperan penting dalam transfer praktik HR. Itu sistem bisnis nasional yang berbeda-beda, mendorong difusi karena menawarkan variasi praktik HR yang bisa dipelajari. Namun perbedaan itu tersebut juga bisa membatasi difusi. Praktik HR perlu disesuaikan dengan kondisi lokal di setiap negara. Difusi praktik HR dalam MNC bahkan bisa berdampak pada perusahaan sistem bisnis nasional di suatu negara. Baik, materi berikutnya yaitu difusibilitas praktik ketenagakerjaan. Dalam manajemen sumber daya manusia internasional, merujuk pada kemampuan atau kecenderungan suatu praktik manajemen sumber daya manusia untuk menyebar atau disebarkan dari satu negara ke negara lain. Ini terkait dengan transfer, penyebaran, dan adopsi praktik-praktik ketenagakerjaan yang efektif atau inovatif dari suatu negara ke negara lain, biasanya sebagai respons terhadap tekanan globalisasi, perubahan ekonomi, atau pergeseran demografis. Difusibilitas praktik ketenagakerjaan mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama ada mobilitas pekerja. Difusibilitas mencerminkan sejauh mana pekerja dapat bergerak antara berbagai posisi, industri, atau wilayah geografis. Mobilitas pekerja dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keterampilan yang menarik, fleksibilitas geografis, serta kebijakan migrasi dan visa. Yang kedua ada keterampilan transferable. Konsep ini menyoroti keterampilan yang dapat dipindahkan dari satu pekerjaan atau sektor ke yang lain. Misalnya, keterampilan manajerial, komunikasi, dan pemecahan masalah seringkali dapat diterapkan di berbagai konteks pekerjaan. Dalam konteks difusibilitas, keterampilan transferable meningkatkan kemampuan seseorang untuk melarikan karir atau beradaptasi dengan perubahan pasar tenaga kerja. Yang ketiga ada fleksibilitas pekerjaan. Difusibilitas juga berkaitan dengan fleksibilitas pekerjaan, yaitu kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi pekerjaan, termasuk jam kerja, lokasi kerja, dan jenis kontrak kerja. Pekerja yang lebih fleksibel mungkin memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai jenis pekerjaan dan kesempatan karir. Dalam difusibilitas praktik ketenagakerjaan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama ada konteks budaya. Perbedaan budaya antar negara dapat mempengaruhi resepsi dan adopsi praktik ketenagakerjaan tertentu. Praktik yang cocok atau sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal cenderung lebih mudah diterima dan diterapkan. Yang kedua ada regulasi dan kebijakan. Perbedaan dalam regulasi ketenagakerjaan dan kebijakan pemerintah antar negara dapat mempengaruhi kemungkinan adopsi praktik ketenagakerjaan tertentu. Praktik yang sesuai dengan peraturan lokal atau mendukung kebijakan pemerintah cenderung lebih mudah diadopsi. Yang ketiga ada konteks ekonomi. Kondisi ekonomi suatu negara, termasuk tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi, dapat mempengaruhi permintaan dan kebutuhan akan praktik ketenagakerjaan tertentu. Yang keempat atau yang terakhir ada teknologi dan infrastruktur. Ketersediaan teknologi dan infrastruktur yang mendukung implementasi praktik ketenagakerjaan tertentu dapat mempengaruhi difusibilitasnya. Negara dengan infrastruktur teknologi yang lebih canggih cenderung lebih siap untuk mengadopsi praktik yang bergantung pada teknologi. Perbedaan antara sistem bisnis nasional yang dapat membatasi atau mendorong penyebaran praktik. Yang pertama ada ketergantungan pada struktur ekstra perusahaan.
Praktik HR tertentu dapat sangat tergantung pada props atau pendukung ekstra perusahaan di negara asalnya, seperti regulasi hukum, institusi pasar tenaga kerja, dan nilai-nilai budaya yang mempengaruhi hubungan ketenaga kerjaan. Tingkat ketergantungan ini mempengaruhi sejauh mana praktik tersebut dapat beroperasi di lingkungan yang berbeda. Kemudian yang kedua ada perbedaan antara sistem bisnis nasional. Perbedaan antara sistem bisnis nasional menciptakan tantangan dan peluang dalam penyebaran praktik HRM. Meskipun perbedaan ini dapat membatasi penyebaran praktik, mereka juga menciptakan potensi untuk transfer lintas batas karena perusahaan multinasional berupaya memperoleh keunggulan kompetitif dengan mentransfer praktik yang dianggap efektif di seluruh operasinya. Kemudian yang ketiga ada adaptasi dan modifikasi. Praktik HR yang ditransfer mungkin perlu diadaptasi atau dimodifikasi agar sesuai dengan konteks lokal di negara penerima. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami perbedaan budaya hukum dan kelembagaan antara negara dalam proses penyebaran praktik HRM. Berikutnya ada hierarki perekonomian dan penyebaran perdamaian. Hierarki perekonomian adalah struktur yang menggambarkan bagaimana sumber daya ekonomi diorganisir dan distribusikan dalam suatu masyarakat. Pada kasus 7 Mei 1945, setelah Perang Dunia II, Jerman mengalami transformasi ekonomi yang signifikan, dan hal ini juga mempengaruhi struktur hierarki perekonomiannya, serta berdampak pada penyebaran perdamaian. Transformasi ekonomi ini dipimpin oleh pembangunan ulang pasca perang, dengan fokus pada industri, teknologi, dan infrastruktur. Baiklah, selanjutnya adalah hierarki perekonomian. Jerman pasca perang mengalami perubahan dari ekonomi yang terpusat pada industri berat menjadi ekonomi yang lebih beragam, termasuk sektor jasa dan teknologi tinggi. Ini mengubah hierarki perekonomiannya dengan menyoroti sektor-sektor baru yang berkembang pesat. Kemudian adalah penyebaran perdamaian. Transformasi ekonomi yang kuat membantu memperkuat fondasi perdamaian di Jerman dan Eropa. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, pendapatannya lebih merata, dan kesempatan kerja yang lebih luas, tingkat kepuasan sosial meningkat, serta mengurangi ketegangan dan potensi konflik. Selanjutnya adalah integrasi Eropa. Partisipasi Jerman dalam integrasi Eropa, terutama dengan pendirian Uni Eropa, juga berperan dalam penyebaran perdamaian. Integrasi ekonomi dan politik di antara negara-negara Eropa membawa stabilitas dan kerjasama yang lebih besar. Ini meminimalkan potensi konflik antara negara-negara anggota. Karakteristik perusahaan mempromosikan dan menghambat difusi. Dalam literatur tentang difusi praktik dalam perusahaan multinasional, temuan-temuan seringkali bervariasi atau bahkan kontradiktif. Sebagai contoh, penelitian di Irlandia menunjukkan perbedaan pendekatan perusahaan multinasional asing dengan perusahaan lokal dalam praktik ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan oleh faktor integrasi perusahaan, di mana perusahaan yang kurang terintegrasi cenderung memiliki sedikit intensif untuk mentransfer praktik lintas batas. Beberapa perusahaan multinasional memiliki sifat yang terintegrasi yang memungkinkan mereka mencapai sinergi lintas batas. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik perusahaan mempromosikan dan menghambat difusi. Integrasi dapat berupa segmentasi, di mana setiap unit operasi melakukan bagian yang berbeda dari proses produksi atau replikasi, di mana unit operasi serupa dibuat di seluruh negara. Dalam replikasi, perusahaan memiliki insentif yang kuat untuk mengembangkan kebijakan internasional yang seragam. Pendekatan struktural untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempromosikan atau menghambat transfer praktik lintas batas fokus pada karakteristik organisasi utama. Sementara pendekatan politik menyoroti cara aktor organisasi memanfaatkan kekuatan mereka untuk memajukan kepentingan mereka sendiri dalam proses difusi. Materi selanjutnya yaitu proses difusi. Proses difusi dalam manajemen perusahaan multinasional sangat penting untuk mentransfer praktik-praktik yang sukses ke seluruh operasi internasional mereka. Kantor pusat perusahaan dapat menggunakan mekanisme formal seperti pertemuan rutin dan konferensi, kelompok kerja, dan gugus tugas untuk
untuk menyatukan para pelaku dari seluruh perusahaan multinasional. Namun, mentransfer keahlian melalui arsitektur formal jaringan dapat sulit karena manajemen di tingkat anak perusahaan mungkin ingin mempertahankan kemandirian mereka dan memblokir difusi keahlian dari kantor pusat. Namun, manajer kantor pusat juga memiliki sumber kekuasaan untuk mengatasi resistensi di tingkat lokal dan memastikan difusi praktik. Oleh karena itu, banyak perusahaan multinasional mencoba mempengaruhi praktik ketenaga kerjaan melalui cara yang lebih informal, seperti penggunaan staf kunci yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang praktik organisasi tertentu. Dalam rangka melakukan difusi praktik-praktik yang sukses, perusahaan multinasional perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti resistensi dari manajemen lokal, kekuatan dan kelemahan manajer lokal, serta kekuasaan manajer kantor pusat dalam mengatur praktik-praktik di seluruh perusahaan. Kesimpulannya, sistem bisnis nasional berperan penting dalam transfer praktik HR, terutama dalam konteks transfer pengetahuan praktik bisnis antara perusahaan multinasional (MNC). Pengetahuan dan praktik bisnis dapat ditransfer antar negara dan dijalankan secara efektif oleh perusahaan multinasional. Ini melibatkan pemahaman terhadap pola-pola utama dalam arah transfer jenis MNC yang paling mungkin melakukan diskusi dan proses terjadinya diskusi. Hal tersebut menyoroti pentingnya integrasi antar perusahaan multinasional dengan isu-isu praktek lintas batas. Saling ketergantungan antara faktor-faktor ini menjadi tema utama dalam buku ini, karena kelompok aktor dalam MNC merupakan kekuatan dan pengaruh dari pemahaman mereka terhadap konteks lokal maupun nasional. Perusahaan multinasional besar memiliki potensi untuk membentuk evolusi sistem nasional. Ini menunjukkan bahwa perusahaan multinasional tidak hanya mempengaruhi praktik bisnis global, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada struktur dan kebijakan ekonomi nasional. Dengan demikian, pentingnya praktik lintas batas dalam konteks bisnis global serta dampaknya pada struktur ekonomi nasional dan internasional.